Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa dengan saya Novi Andriana dari SMK Negeri 3 Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Kali ini saya akan memaparkan aksi nyata 23.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya pemetaan aset secara kolaboratif. Selamat menyaksikan. Siswa OSIS yang perwakilan siswa OSIS, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir pada kegiatan diskusi pemetaan aset secara kolaboratif di SMK Negeri 3 Purwokerto. Di sini nanti saya akan memaparkan secara global bagaimana aset yang dimiliki atau bayangannya nanti bisa diungkapkan oleh Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah di sini dan OSIS ya. Nah, OSIS ini nanti kenapa diundang karena memang anak-anak OSIS adalah mewakili siswa yang ada di SMK Negeri 3 Purwokerto yang totalnya lebih begitu. Baik, mungkin saya akan mulai, mohon izin kepada Bapak Suyono selaku KTU SMK Negeri 3 Purwokerto, kemudian waka-waka yang ada di SMK Negeri 3 Purwokerto, mungkin saya sebut satu-satu, yaitu Waka Kurikulum Ibu Erni, kemudian Waka Kesiswaan Bapak Fauzi, kemudian Waka Sarpras Bapak Zainal, dan berikutnya di sini yang hadir Waka IT Bapak Rubian, dan rekan-rekan Bapak Ibu guru dan saya sayangi juga koordinator yang berkesempatan hadir, kemudian guru khusus untuk pengalaman digital nanti boleh saya sedikit menyampaikan program kerja saya untuk selepas kegiatan calon guru penggerak selama 6 bulan. Dan saya sayangi pula siswa saya ini perwakilan dari OSIS nanti boleh menyuarakan program kerja anak-anak kepada kita sebagai seorang guru dan sebagai seorang wakil kepala sekolah, nanti bisa disampaikan secara lantang seperti itu. Terima kasih, bisa saya mulai langsung saja ini Bapak Ibu, karena lainnya tentang aset atau kekuatan sumber yang ada dimiliki sekolah. Di sini aset yang dimiliki itu tidak hanya aset yang berbentuk wujudnya saja. Kalau sudah aset ini kan mesti kita mikirnya Pak Zainal di mana gitu ya. Ada aset mungkin yang disebut aset itu tidak hanya yang nampak saja, tetapi kekurangan yang ada di SMK Negeri 3 Purwokerto itu juga bisa disebut aset di situ. Dan aset yang nampaknya kurang bisa dimanfaatkan sebagai apa? Nanti bisa menjadikan program prioritas atau program terarah oleh Bapak Ibu guru dan siswa tentunya. Ya, di sini bentuk kegiatannya yang sudah saya ungkapkan ya, Bapak Ibu. Identifikasi aset modal utama dan pemanfaatannya di SMK Negeri 3 Purwokerto. Di sini saya sedikit membagi ya, mungkin beberapa bagian. Di sini ada aset pimpinan, keagamaan, sosial, lingkungan budaya, kemudian lingkungan yang ada di SMK Negeri 3 Purwokerto, industri yang paling utama sekali karena kita adalah SMK ya, sekolah kejuruan. Jadi kita tidak bisa lepas dari industri seperti itu. Kemudian di sini ada proses pembelajaran, strategi, metode pembelajaran yang akan terus berkembang di era digitalisasi sekarang. Kemudian di sini adalah prestasi. Ini aset yang nyata memang ada, wujudnya memang ada. Di sini ada modal manusia, ada kepala sekolah, guru, tendik, pengawas, murid, wali murid, komite, industri atau judi. Ya, pasti ini asetnya terlihat seperti ini. Kemudian modal aset di sini secara penjabaran ya, mungkin saya rangkum saja, kegiatan untuk modal manusia di sini. Mungkin Bapak Ibu guru menganggap kita sebagai guru mata pelajaran itu harus sesuai pembelajaran yang dia miliki, tetapi banyak guru-guru yang berpengalaman. Mungkin salah satunya bisa sebagai instruktur ketika melakukan asesmen atau kegiatan prestasi untuk siswa lainnya. Tidak harus guru itu memiliki prestasi dulu baru bisa memberikan ilmunya kepada peserta didik, tetapi pengalaman yang pernah ditorehkan itu juga berpengaruh. Begitu. Faktor manusia di sini biasanya ketika kita sudah memiliki nama, kalau kita keluar pun itu akan selalu didengar. Beda halnya ketika faktor atau modal manusia ini kita terkungkung di dalam. Nah, ini yang mungkin Bapak Ibu guru sebagai pertanyaan besar. Fisik yang sudah ada dan tidak ada nanti
evaluasi dari customer tersebut. Seperti itu. Jadi kalau ada evaluasi, harusnya kita memberikan pembenahan yang dengan kemudian adalah fasilitas praktek. Mungkin banyak sekali ya Bapak Ibu, dari busana, kecantikan, dan lain sebagainya. Mungkin fasilitas yang sudah ada, kalau memang sudah ada tetapi belum bisa maksimal digunakan, alat yang sudah ada tetapi SDM-nya belum mampu mengerjakan alat tersebut atau menggunakan alat tersebut, boleh kita memanggil guru tamu sebagai tutor untuk gurunya. Begitu. Kalau tutor untuk pengajarnya ini sudah siap, sudah siap untuk sudah selesai dengan diri kita sendiri. Ini ada infrastruktur sekolah di sini sebenarnya sudah bagus sekali, hanya mungkin ada sedikit pemanfaatan yang belum maksimal. Nah, nanti itu bisa Bapak Ibu guru saling menganalisa kekurangan apa, dari kekurangan ini akan berguna untuk apa dan bagaimana. Dan bimbingan mengaji dan bimbingan kaligrafi, karena saya melihat di sosial media itu ada yang namanya lomba tersebut. Ada lomba tersebut, tetapi mungkin saya belum tahu program yang ada pada modal agama itu tinggi. Nah, ini mungkin bisa digali kembali untuk mengaktifkan kegiatan tersebut. Kegiatan yang sudah ada sudah bagus, mungkin bisa diteruskan kembali. Di sini modal budaya, ada guru praktisi seni ya, yang baru saja kemarin meraih juara dengan membawa anak didiknya. Kemudian di sini adalah lingkungan berbudaya ya. Kemudian di sini ada langsung saja nih Bapak, karena Bapak Ibu, karena di sini sudah layu-layu matanya. Di sini saya langsung saja sudah layu-layu, sayup-sayup gitu ya. Ini saya ada 3 pertanyaan, tetapi ini 2 dulu ya. Di sini bisa duduk dengan sesuai waka dan stafnya. Kemudian bisa menceritakan program jangka pendek, panjang, menengah, atau punya program prioritas. Nah, itu bisa Bapak Ibu sampaikan di sini. Ini tidak hanya Bapak Ibu ya, Mas Mbak juga boleh sekali nanti mempresentasikan maunya bagaimana dengan terpilihnya sebagai OSIS, bagaimana kalian akan membawa programnya, bagaimana pendekatannya. Nah, di sini pertanyaan pertama adalah, setelah melihat pemaparan pemetaan aset secara global yang ada di SMK, apakah Bapak Ibu memiliki pemikiran baru? Bagaimana pola pikir Bapak Ibu guru tentang pemanfaatan aset yang terbatas di lingkungan sekolah, yang terbatas, yang minim, tetapi itu prospeknya bagus. Kalau sudah ada itu bagus sekali, tetapi kalau yang tidak ada ini gambaran. Kemudian yang kedua adalah bagaimana program kerja Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah ke depannya untuk tahun 2025 untuk memenuhi kebutuhan siswa di era digitalisasi. Nah, Bapak Ibu, ini saya ada kertas nanti bisa menuliskan programnya bagaimana, kemudian dan yang lain bisa untuk mengkritik. Nah, program ini boleh program prioritas atau program atau menjalankan program yang sudah ada.
Mungkin program saya akan saya paparkan setelah studi ini, tetapi kalau memang ditanyakan boleh, tetapi saya akan memberikan beberapa contoh program yang ada, tetapi memang mungkin sudah jalan sebelum saya di sini. Mungkin boleh dikoreksi nanti ketika saya ada saya baru di sini belum memahami secara dalam secara yang jelas. Yang saya lihat di sini lahan, kita sudah berbicara dengan salah satu lahan bahwa di lahan untuk olahraga dan lain sebagainya ini kita lagi melejit-lejitnya untuk kejuaraan dan lain sebagainya di bidang olahraga. Di dalam kegiatan lapangan seandainya itu diolah dengan lapangan tersebut bisa digunakan sebagai kegiatan kewirausahaan atau content creator karena ini konteksnya itu bisa melakukan SPW. Menurut saya SPW yang saya tahu bukan seperti Usman, tetapi SPW itu adalah anak-anak kita yang melakukan kegiatan kewirausahaan. Nah, itu banyak olahraga itu bisa sebagai kegiatan kewirausahaan. Pada kegiatan guru kewirausahaan tersebut namanya adalah PKK. Kalau ini dibentukkan untuk komunitas di lingkup guru tersebut menciptakan SPW dengan kegiatan SPW tahu saya itu adalah kegiatan siswa, orientasinya yang berjualan adalah siswa, modal pun kita hanya menentukan tempatnya saja untuk biasa dan lain sebagainya nanti dari pihak untuk jualannya apa ini ada logonya untuk penerusnya gimana kalau ini sudah ada seperti ini dalam satu sekolah itu akan dibentuk yang namanya kelompok ya seandainya ini jualannya ketoprak jadi nanti ada yang namanya kelompok ketoprak sesuai tema jualan. Seandainya satu bulan itu berganti masakannya, berarti itu berganti. Kalau 2 minggu berganti berarti berganti. Ini baru. Kemudian ada program lingkungan yang saya tahu di sini Banyumas. Kemarin saya ada tempat pemanfaatan limbah. Kemarin saya memang ke sana karena ada pengolahan limbah yang menjadi shopping block. Jadi Bapak Ibu pernah dengar ya? Saya kan bukan orang Banyumas. Karena mungkin lingkungan akan masuk dalam kegiatan kesehatan itu akan memiliki program yang bisa digunakan adalah administrasi manajemen itu tidak harus dilakukan oleh guru tapi bisa teknik manajemen dengan mengolah data sistem kemudian ada operatornya sendiri. Nah ini ininya ditangkap karena itu menyebutkan literasi numerasi sains teknologi seperti itu. Mungkin seperti itu Bu Erni, saya yang bisa mencontohkan 3 mungkin untuk program saya akan saya paparkan nanti setelah diskusi. Begitu Bapak Ibu guru dan boleh nanti menuliskan programnya.
Kepada Bu Nana yang telah memaparkan tentang aset luar biasa ini ya. Tadi saya sempat menangkap bahwa yang namanya aset itu tidak selalu berupa barang, tidak selalu berupa uang gitu ya. Kita sendiri sebagai guru di sini juga menjadi aset. Nah di sini saya yang diberi tugas untuk bidang informasi dan teknologi memiliki program yaitu pembenahan informasi website sekolah, yang mana sebelumnya website sekolah itu dikelola oleh satu admin saja, satu orang saja yang bertugas mengupload semua berita-berita yang ada di sekolah. Di sini kami merasa bahwa kami memiliki aset yang luar biasa. Ada Pak Agus Dikdo yang juga bisa merancang website, dan saya yang mana nanti website sekolah kita akan kita develop sendiri, akan kita kembangkan sendiri. Sebelumnya website kita itu website statis, yang mana website itu sudah jadi, tidak bisa dikembangkan, tidak bisa menambahkan fitur-fitur. Jadi dengan website baru ini direncanakan kita bisa menambahkan fitur-fitur. Fitur yang bisa ditambahkan semisal setiap jurusan ini nanti memiliki akun yang mana mereka bisa mengupload sendiri. Setiap jurusan perhotelan, jurusan kuliner, jurusan tata busana, bahkan nanti bisa saya tambahkan bidang-bidang lain seperti bimbingan konseling, kemudian OSIS, sehingga OSIS bisa mengupload berita sendiri, tentu dengan approval admin. Jadi admin di sini berlaku sebagai istilahnya untuk mengesahkan sebuah berita, namun yang mengupload, yang mengisi konten diserahkan ke setiap bidang jurusan masing-masing, dan kita bisa develop ke depannya lagi, misal kita gabungkan dengan Terraform atau mungkin untuk memenuhi jawaban dari pertanyaan yang sudah ada di layar depan. Pertama adalah setelah melihat pemaparan pemetaan aset secara global ini, apakah Bapak Ibu memiliki pemikiran baru bagaimana pola pikir Bapak Ibu guru tentang pemanfaatan aset? Jawaban saya adalah selain saya sebagai wakil kepala sekolah bidang atas, saya juga selaku guru produktif perhotelan yang mengajar di mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Jawaban saya di sini adalah memanfaatkan aset SDM siswa. Selain kita punya sosial media dan punya perangkat-perangkat lainnya untuk mengenalkan sekolah, saya akan memanfaatkan aset SDM siswa untuk mengenalkan setiap produk praktik tiap jurusan yang dihasilkan. Contohnya bagaimana? Siswa kan banyak circle-nya setiap siswa itu berbeda-beda. Nah, dengan cara itu produk yang dihasilkan oleh kita itu dikenalkan kepada khalayak luar. Kemudian terkait dengan pertanyaan program yang kedua, program kerja saya selaku wakil kepala sekolah dalam waktu dekat ini di tahun 2025, yaitu memperbaiki jaringan internet sehingga semua warga sekolah dapat mengakses internet, terutama siswa, untuk memenuhi kebutuhan belajar di era digital. Kemudian yang kedua yang bersambut dari Bu. Jadi setelah apa yang tadi sudah dipaparkan oleh Bu Nana, ternyata selama ini yang kita pikir bahwa aset itu hanya terbatas, ternyata aset yang kita miliki sebetulnya sangat luas. Artinya aset-aset yang bisa kita manfaatkan itu sangat banyak, tidak hanya menyangkut ada di sekolah, tapi kita juga ada stakeholder ataupun pihak-pihak di luar, seperti tadi mungkin dari TNI Polri, ataupun yang paling terdekat adalah warga sekitar SMK Negeri Karto yang bisa kita ajak kerjasama, yang mana itu tadi bisa disebut sebagai aset. Untuk menunjang tahun 2025, kami dari kesiswaan khusus itu juga penting. Selain prestasi, kami juga berharap atau kami juga memprogramkan bagaimana lulusan SMK 3 Purwokerto itu yang memiliki karakter dan memiliki daya juang. Ya. Artinya siswa itu tidak hanya pintar, tapi ternyata tidak bisa atau tidak mampu berjuang dengan
dunia kerja ya, yang kita tahu Gen Z sekarang itu sangat lemah dengan dunia kerja. Ini sudah menjadi rahasia umum. Nah, itu kami menginginkan di jangka panjang lulusan SMK Negeri 3 Purwokerto itu bisa struggle di dunia kerja, mempunyai adaptabilitas karir yang baik gitu ya, mampu beradaptasi terhadap baik. Lalu mencetak lulusan yang berjiwa wirausaha. Itu yang kami harapkan untuk jangka panjang. Kami salah satunya tentu saja karena sekarang lagi musimnya digitalisasi, nah kita ingin merapihkan administrasi yang ada di kesiswaan khususnya melalui program digitalisasi, yang mana nanti mungkin akan bekerja sama dengan tim IT dari Kakobi dan mungkin dari Pak Senior selaku Satgas dan wakil lainnya ya. Lalu untuk penunjangnya, karena kami tahu untuk kesiswaan ataupun program dari kesiswaan itu sangat luas, artinya kita juga membutuhkan dana yang cukup banyak ya. Kami ingin memanfaatkan lahan sekolah untuk penanaman tumbuhan yang menghasilkan ya. Itu ada sampah yang sama makan. Yang pertama ada sampah sama makan, nantinya akan diolah menjadi kompos ciman makan untuk penanganan mamut. Yang nantinya kompos tersebut akan menjadi yang ketiga itu ada frekuensi yang kalau tidak salah di sekolah ini sudah ada untuk pengolahan. Jadi kami ingin memanfaatkan alat itu untuk membuat ekosistem atau pupuk organik. Untuk program kerja yang kedua yaitu ada Suraga atau suara aspirasi rakyat sekalian. Jadi nantinya kami akan mengaspirasikan kepada kami. Nantinya kami meminta bersama atau meminta tolong kepada Bapak kami selaku orang yaitu dengan membuatkan atau menyusun website atau aplikasi agar nantinya kami mudah untuk mengolah sarana tersebut. Mungkin untuk tadi yang dipaparkan materi oleh Bu Nana saya sempat dengar itu penghijauan atau minta tip dari sekolah ibu. Nah, jadi untuk tahun kemarin itu kami sempat membuat tapi kebetulan kami tidak direspon atau tidak diterima. Jadi program kerja itu kami bersih-bersih area sekolah. Dari Bapak Ibu agar tahun berikutnya program kerja di kami dapat terlaksana dengan optimal. Yang membuat atas itu kan analog ya, hanya untuk uang tapi kalau saya melihat dari atas tersebut sebenarnya sih aturannya saya nggak paham ya, tapi dana itu beberapa program yang memang kalau itu tidak ada adalah yang menjadikan beliau karena Terima kasih sudah menyaksikan aksi nyata Modul 3.2 Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya pemetaan aset secara kolaboratif. Selanjutnya bisa menyaksikan langsung ke part yang kedua.
hebat, Indonesia kuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.